Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-temanku semua dimanapun berada? Hari ini aku senang banget masih bisa share video lagi buat teman-teman semuanya. Setelah beberapa hari lagi-lagi aku tetap masih nggak bisa konsisten buat bikin video per 2 hari sekali, teman-teman. Nggak tahu kenapa lah, pokoknya begitu deh. Harap maklum ya teman-teman, sebenarnya aku tuh kepengen seperti biasa bikin video per 2 hari. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Pagi ini aku awali kegiatan aku dengan ngebersihin ini kasur. Aku ngebersihin kamar dulu. Sebenarnya hari ini tadi pagi-pagi banget aku tuh udah olahraga ya teman-teman, udah sepedaan gitu. Tapi ternyata nggak ada keringat aku yang keluar sama sekali teman-teman. Padahal aku tuh udah sepedaan sekitar kurang lebih 20 menit. Padahal tuh aku tuh berharap bakalan keringetan banget teman-teman, tapi ternyata nggak bisa. Jadi aku bilang sama mama hari ini biar aku nyapuin rumah aja, karena biasanya kalau aku nyapuin rumah tuh bakalan keringatan banyak gitu loh teman-teman. Jadi ini sebelum aku nyapu-nyapu seluruh rumah, jadi aku ngebersihin kamar dulu, aku nyapu mulai dari kamar. Nah ini untuk kasur lipatnya aku pindahin dulu ke dekat lemari sana, karena lemari bagian sana itu kan lemari bajunya Pak Su yang jarang dibuka ya teman-teman, karena kan Pak Su kan sehari-harinya kerja dan pulangnya itu sore banget, biasanya jelang maghrib gitu. Jadi itu lemari baru bakalan dibuka kalau Pak Su mau ganti baju ataupun pada saat aku masukin baju yang udah aku lipat. Jadi jarang-jarang banget gitu ya dibuka. Makanya itu kasurnya aku taruh aja di sebelah sana. Lanjut aku nyapu-nyapu nih teman-teman. Aku nyapu dari mulai kamar sampai ke ruang tengah, ruang tamu dan sebagainya. Sebenarnya mama seperti biasa mau ngambil alih nyapu hari ini, tapi aku minta banget sama mama supaya aku bisa nyapu hari ini ya. Kenapa mama tuh memaksakan untuk aku supaya enggak nyapu, karena mama tahu aku masih banyak kerjaan lain ya teman-teman, masih masak, nyuci dan sebagainya gitu. Tapi karena bener-bener aku olahraga tadi tuh nggak ada keluar keringatnya, jadi aku udahlah cari keringat pakai nyapu aja. Karena rumah aku nih memang minimalis banget teman-teman untuk perabotan, otomatis kalau untuk nyapu itu semua lantainya kesapu gitu ya. Kan kalau misalnya kayak gini nih ada kursi gitu kan, bawa-bawa kursi kalau nggak bener-bener deep cleaning nggak dipindah-pindah gitu teman-teman. Jadi hanya nyapu di bagian yang terlihat lantainya aja. Rumah aku nih termasuk rumah yang gak terlalu banyak sampahnya teman-teman. Maksudnya karena aku tuh kan gak punya anak kecil lagi ya. Anak-anak aku tuh udah gede-gede yang memang sudah bukan masanya bermain-main bawa temen, lompat sana lompat sini. Dalam rumah tuh udah enggak zamannya lagi teman-teman. Dua-duanya sudah sangat sibuk kuliah dan kegiatannya itu lebih banyak di luar rumah daripada di rumah. Makanya kalau nyapu pagi itu terlihat seperti tidak ada sampahnya, karena memang kalau dibilang kotor banget tuh enggak, tapi yang namanya rumah ya kalau nggak disapu tetap aja ada debu-debu halusnya gitu ya. Apalagi kan aku punya kucing, nah yang keluar masuk rumah itu ya cuma kucing teman-teman, cuma si Emong. Kalau aku tuh jarang keluar rumah, jadi di dalam rumah aja, paling-paling cuma ke teras doang. Mama juga gitu, tapi kadang-kadang mama tuh bisa turun kalau pagi-pagi itu ke halaman samping, apakah itu nanemin serai atau mungkin panen atau mungkin ngerumput gitu ya, karena mama memang hobinya itu kerja di luar rumah teman-teman. Zaman kecil mama itu, mama tuh
ikut neneknya ke ladang gitu teman-teman ya. Jadi dari kecil mama itu memang terbiasa untuk bekerja di luar rumah. Makanya sampai sekarang pun mama tuh senang banget mengolah-ngolah apa gitu di tanah gitu ya, entah itu nanem, entah itu ngerumput, entah itu ngebersihin apa gitu, memang udah hobi banget teman-teman. Walaupun sebenarnya aku tuh selalu pesan sama mama untuk nggak pergi ke tanah untuk bekerja gitu ya, untuk ngebersihin. Nanti aku bilang kita cari orang aja yang bisa buat bersihin. Kata mama sih sekalian cari keringat gitu teman-teman. Walaupun ya nggak banyak, ya mungkin mama tuh turun tuh ya 15 menit, 20 menit gitu. Tapi kalau udah keringetan beliau naik, sama kayak olahraga sih katanya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, rumah aku tuh kosong ya teman-teman. Maksudnya di ruang tengah tuh nggak ada kursi, nggak ada TV gitu ya. Karena apa? Itu ada satu-satunya TV aku di pojokan sini tuh rusak teman-teman. Karena apa aku nggak pakai TV? Ya memang TV itu udah nggak ada berfungsi kalau di rumah. Nggak ada yang nonton gitu loh teman-teman. Jadi satu-satunya TV yang ada di rumah aku itu ada di kamar mama. Mama aja yang nonton TV gitu. Nah, ini sampahnya cuma kayak gini aja ya teman-teman. Pernah sih ada yang komen rumahnya udah bersih bun gitu katanya waktu aku tuh nyapu, karena memang sampahnya kan nggak terlihat. Nah, seperti ini teman-teman, sampahnya tuh memang nggak banyak, hanya terdiri dari debu-debu halus gitu ya. Kadang ada pasir-pasir dikit bekas apa dari telapak kakinya emong yang turun naik gitu teman-teman ya. Selebihnya memang nggak ada, karena memang ya itu tadi, aku nggak punya anak kecil yang bermain-main di dalam rumah yang bikin sampah sana sini gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke cerita TV. Nah, itu TV-nya waktu TV aku belum rusak pun nggak ada yang nonton. Anak-anak tuh semuanya tuh serba di kamar gitu teman-teman. Jadi kalau nonton tuh ya nontonnya lewat HP atau lewat PC atau lewat tab gitu teman-teman ya. Jadi TV itu sama sekali udah nggak dipakai gitu di rumah. Makanya aku nggak beli TV, nggak punya TV di ruang tengah gitu teman-teman. Nah, untuk kursi di ruang tengah itu memang sengaja aku kosongkan untuk sementara ini. Tapi kepengen sih suatu hari nanti beli kursi gitu ya. Tapi mau cari yang minimalis aja, cuma nantilah kalau ada rezekinya. Lanjut, ini aku turun ke tanah teman-teman. Nah, ini di depan pagar aku di halaman depan. Aku nyapuin ini daun salam ya teman-teman, daun salam yang gugur. Nah, aku tuh punya pohon daun salam tuh sebenarnya bibitnya banyak, tapi karena halaman belakang aku tuh belum diisi tanah, jadinya belum bisa ditanam. Nah, yang besar ini ditanam waktu rumah aku tuh baru jadi ya teman-teman. Jadi ini pohonnya udah lama banget, tinggi banget, sampai di bagian bawah ini udah nggak kelihatan lagi daunnya. Tapi kalau pagi-pagi tuh gugurannya pasti banyak kayak gini teman-teman. Nah, itu juga ada pohon-pohon sawit, bibit sawit ya teman-teman. Rencananya kemarin itu Pak Su mau bikin mau buka kebun sawit, tapi karena jaraknya jauh untuk pergi ke sana tuh makan waktu sekitar 3 jam gitu. Jadi aku bilang sama Pak Su, daripada habis untuk dibiaya aja, lebih baik ya udahlah kita nggak usah aja. Tapi terlanjur Pak Su tuh udah beli bibit gitu teman-teman. Akhirnya bibitnya udahlah di polybaggin aja, sambil nanti dijualin, mudah-mudahan nanti ada yang beli ya. Karena itu sebenarnya bibitnya tuh bibit unggul teman-teman, cuma ya itu tadi karena masih belum ketemu pembeli yang pas, akhirnya di halaman aku tuh jadi kayak penuh kayak hutan gitu teman-teman. Udah beberapa kali sih aku bilang sama Pak Su cepetan dijual aja, tapi ya karena memang belum ada pembelinya jadi sabar aja. Lanjut, aku masuk ke kamar nih teman-teman. Ini ada pakaian kemarin, cucian ini kalau nggak salah nih cucian 2 hari. Jadi aku sortir-sortir dulu, mana baju aku, mana baju kakak, baju adik, baju mama, dan baju yang mesti disetrika.
Untuk sekarang ini karena cucian aku tuh nggak terlalu banyak sih menurut aku teman-teman. Jadi kadang baju kakak tuh aku ambil aja, aku cuci sekalian gitu ya. Kalau nggak numpuk, kalau cucian dia tuh lagi mungkin satu pasang atau dua pasang gitu ya udahlah aku cuci sekalian teman-teman. Tapi kalau dia udah terlanjur numpuk banyak, aku nggak mau teman-teman. Biar aja dia cuci sendiri. Sebenarnya lebih baik kalau dia cuci sendiri ya, seperti biasa. Cuma ini kadang-kadang tuh aku bisa kasihan gitu sama dia teman-teman. Karena kan dia kerja, pulangnya sore, terus malamnya dia kuliah juga. Kalau dibilang ada waktu, ya kalau curi-curi sih ada ya waktunya. Tapi kalau untuk bener-bener terjadwal gitu kayaknya sulit, kasihan juga. Makanya nih kadang-kadang aku bantuin buat nyuciin bajunya. Nah, setelah aku sortir, aku kelompokin ke masing-masing yang punya, baru aku lipatin teman-teman. Kenapa aku sortir sesuai yang punya baju-baju ini? Jadi enak aja gitu ya kalau habis dilipat itu tertumpuk nih, punya aku misalnya, punya aku dulu yang dilipat, terus bisa agak aku jauhin dikit gitu kan, untuk tumpukan selanjutnya nanti punya adik misalnya, terus tumpukan selanjutnya punya mama, selanjutnya punya si kakak, terus punya Pak Su gitu teman-teman. Jadi lebih rapi aja gitu. Kalau misalnya enggak aku kelompokin, nebar gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti punya si adik sebelah sini, tumpuk baru satu gitu ke sini, nanti punya aku, terus nanti ngambil randomnya lagi. Jadi kadang-kadang tuh jangkauannya jauh gitu loh teman-teman kalau buat ngelipatin dan nyusunnya. Tapi kalau udah dikelompokin kayak gini, sudah selesai punya aku, tumpukan pertama bisa aku jauhkan dari jangkauan, karena aku udah nggak perlu lagi buat naruh baju di tumpukan yang itu gitu ya teman-teman. Maksudnya ini paham gak sih teman-teman ya, pokoknya begitulah, aku bingung menjelasinya gimana, tapi ya seperti itu deh. Nah, ini pakaian yang mau disetrika teman-teman, baju kakak, baju adik, Pak Su, dan juga baju-baju aku, baju mama yang mau disetrika. Ini aku pisahkan dulu karena mau aku taruh di dalam keranjang setrikaan. Nah, kalau udah lumayan banyak, ini bakalan aku setrikain. Nah, seperti ini kalau aku duduk di lantai ya teman-teman. Jadi makanya aku jarang memvideoin kalau aku tuh ngelipat baju di lantai karena posisinya enggak nyaman bener. Sebenarnya sih enggak begini teman-teman, kadang itu ya kakinya aku buka gitu ya. Lebih enak karena kalau ngelipatin kayak gini tuh baju yang kita pakai tuh suka ikut keangkat gitu loh teman-teman kalau ngelipat baju ya. Jadi maafkan aku yang ya pokoknya posisinya seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang pink ini baju aku teman-teman, tapi kenapa aku kasih ke mama? Aku tuh belinya katanya tuh lebar dadanya 120 teman-teman, tapi ternyata enggak 120. Enggak tahu berapa, pokoknya di aku tuh sempit walaupun bisa masuk. Dan itu belum pernah aku pakai. Jadi aku bilang sama mama buat mama aja. Makanya jadinya beberapa baju aku tuh yang udah aku beli tapi nggak sesuai lebar dadanya tuh, untungnya masih ada mama yang bisa makein baju aku gitu teman-teman. Alhamdulillah nggak perlu kemana-mana ya. Pokoknya aku kalau beli baju sempit ya udah jatuhnya ke mama. Karena kalau ke kakak nggak mungkin, kakak malah lebih besar dari aku. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah klik, makasih teman-teman yang udah nonton. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.